belajar apa? Teks prosedur. Oh, teks prosedur. Oke. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Nggak tahu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar unsur intrinsik puisi. Nah, ada yang tahu nggak puisi itu apa? Karangan. Sebuah karya sastra. Ya, oke, lanjut. Oke. Nah, kalian pasti tahu kan di dalam teks itu pasti ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik itu apa? Unsur yang terkandung dalam sebuah puisi. Oke, benar. Unsur pembangun yang terkandung dalam sebuah puisi. Oke. Nah, karena mungkin ini ujian kali ya, makanya banyak yang nggak datang. Gimana kalau kita main dulu? Setuju? Setuju. Oke. Nah, mungkin kalian udah pernah tahu tepuk satu hari. Ada yang tahu? Belum. Nah, ketika saya bilang pagi, kalian tepuknya 4 kali. Nah, ketika saya bilang siang, kalian tepuknya berapa kali? 3. Nah, ketika saya bilang sore, kalian tepuknya 2 kali. Nah, ketika malam hari, kalian nggak usah tepuk, nanti keluar tidur ya. Nah, siap? Siap. Observasi ya. Ingat ya. Nah, ketika pagi berapa kali tepuk? 4. Ketika siang? 3. Ketika sore? 2. Malam? Oke. Pagi. Siang? Sore? Malam? Gak fokus ya. Oke, kita mulai lagi. Sore? Siang? Pagi? Sore? Malam? Oke, udah fokus ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada yang tahu unsur pembangun dari puisi itu apa aja? Maksud saya unsur intrinsiknya. Ada yang tahu? Tema, oke. Terus? Alur, oke. Hari ini kita akan belajar unsur intrinsik puisi yang non fisik. Nah, tadi kan yang kalian sebutkan itu kan yang fisiknya, mulai dari alur, ya. Nah, yang mau saya tampilkan di sini, nah unsur intrinsik puisi itu ada tema, lalu ada nada, ada rasa dan amanat. Nah, ada yang tahu apa itu tema? Ya, ide pokok dari sebuah puisi. Benar. Lalu apa itu nada? Oh iya, benar. Nah, di sini biar lebih jelasnya, ini hidup nggak ya? Oke. Nah, ada yang kenal ini siapa? Oh, belum ya? Oh, oke dah. Ada yang kenal ini siapa? Iya, betul. Beliau siapa? Penyair, betul. Ya. Ini adalah seorang penyair yang menulis sebuah puisi. Yang puisinya itu akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, unsur intrinsik puisi itu adalah unsur pembangun dalam sebuah puisi. Nah, unsur intrinsik puisi itu tergolong kepada dua, ada unsur batin
perasaan, dan jiwa penyairnya. Nah, unsur batin puisi itu jiwa dan makna di balik keindahan kata-katanya. Yang memahami seperti yang saya sebutkan tadi, tema, nada, rasa, dan amanat, pembaca atau yang membaca puisi dapat menyelami isi hati dari penyair yang menulis puisi dan menangkap pesan mendalam dari puisinya. Nah, ini dia tadi. Unsur intrinsik non fiksi itu ada 4, yakni tema yang pertama. Tema itu adalah gagasan pokok, seperti yang dibilang oleh kawan kalian tadi. Nah, tema ini gagasan pokok atau pokok pikiran yang menjadi dasar penyair dalam menulis puisi. Nah, tema itu bisa berupa apa aja sih? Ada yang tahu? Cinta, oke. Sosial, oke. Ada lain? Ketuhanan. Ya, ketuhanan, oke. Nah, lalu setelah ada perasaan. Nah, perasaan ini adalah emosi yang dikeluarkan ketika baca puisi ini membaca puisinya. Nah, lalu ada nada. Nada ini apa ya, nada itu menunjukkan cara penyair berbicara kepada pembaca melalui puisinya. Ada nadanya rendah, ada nadanya tinggi. Nah, lalu yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu apa biasanya kalau di dalam cerita? Ya, nah di dalam puisi juga ada pesan yang terkandung. Nah, baik itu pesan moral, pesan sosial, dan lain sebagainya. Nah, hubungan antar unsur batin itu ada 4 kan tadi unsur batinnya. Nah, mereka itu saling berhubungan. Nah, keempat unsur batin ini yakni tema, nada, rasa, dan amanat ini berkaitan dalam bentuk makna utuh dalam puisi. Nah, yang pertama itu tema. Tema itu menjadi dasar puisinya. Jika tidak ada tema, maka ya kita nggak tahu puisinya ini tentang apa, dia mau menceritakan tentang apa gitu. Nah, yang kedua itu rasa atau perasaan. Nah, perasaan ini memberi puisi itu warna gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pembaca puisi itu baca puisinya datar, nggak ada rasa, kira-kira apa yang terjadi? Iya, puisinya itu perasaan dari si penulisnya itu nggak tersampaikan ke pendengar. Oke. Nah, terus ada nada. Nah, nada itu cara si penyair atau cara si pembaca puisi untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terkandung dalam puisi itu, apa yang sebenarnya puisi itu ingin sampaikan. Nah, yang terakhir tuh ada amanat. Pasti di dalam puisi itu ada sebuah amanat yang menjadi pesan yang harus dipembaca oleh terima atau yang mungkin diterima oleh pembaca dengan interpretasi atau pemahaman yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya ada satu aja unsur yang hilang, maka puisi itu menjadi tidak lengkap atau puisi itu akan kehilangan jiwanya. Paham di sini? Paham, oke. Kalian mau ini nggak? Mau nonton video nggak? Oke. Nah, tunggu ya. Tunggu ya. Nah, ini kelihatan nggak? Atau perlu dimatiin lampunya? Matiin aja ya. Oke. Nah, disimak ya.
Oke. Nah, tadi tentang apa puisinya? Karangan bunga. Oke. Nah, tadi temanya gimana tuh? Tadi temanya gimana? Ya, demonstrasi mahasiswa. Oke. Lalu? Iya, sosial, isu kemanusiaan gitu ya. Nah, terus nada penyairnya gimana tuh? Iya, terharu, simpatik gitu ya. Nah, kalian kan ini ya, apa sih namanya? Itu kan penyairnya. Kira pembacanya gimana tadi? Suasana dari pembacanya? Sedih ya, iya sedih, seduh gitu ya. Nah, kira-kira rasa yang ingin disampaikan oleh penyair ini apa? Kesedihan. Iya, kesedihan tentang Kritiknya. iya kritik tentang kematian gitu ya. Nah, terus yang terakhir nih, ada yang tahu amanatnya apa? Tujuannya mahasiswa. Oke, benar ya. Amanatnya adalah pentingnya solidaritas dan keberanian serta pengorbanan. Oke. Nah, udah paham sampai sini? Ya. Oke. Nah, sekarang kita ada tugas. Nah, ada menonton video lagi nggak? Boleh. Oke, kita akan nonton video lagi ya. Kita matiin aja lampunya biar nampak. Oke. Di sini ya, Bu. Tadi kan teksnya tentang apa? Ya, sejadah panjang. Kalian siapa? Ismail. Nah, tadi kan kalian udah belajar nih pertemuan, ada, rasa, dan amanah. Nah, sekarang saya mau kalian itu menganalisis unsur intrinsik dari puisi yang udah kalian saksikan tadi. Oke. Nah,
Ada yang kesusahan? Ada yang bertanya? Iya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja ya. Ada yang susah? Mau ini lagi, mau nonton lagi mungkin biar lebih paham? Mau nonton lagi? Oke, kita nonton lagi ya. Emang kalian masih harus hidup dalam begini, apa? Jelas? Matiin aja. Matiin.
Paham? Itu kan rasa. Kira-kira kayak mana rasa si pembaca? Ya, kayak khusyuk gitu ya. Ini terasa ya. Ini nada dari bagaimana sih pembaca itu mau menyampaikan puisinya. Nah, Ini rasa. nah ini nggak rasa ini adalah ketika kan mungkin tak perlu diselesaikan, ya, agak tidak selesai. ada yang udah selesai. Udah? Oke. Nah, boleh dibacakan di kursinya aja nggak apa-apa. Sudah? Ya, boleh dibacakan di kursinya aja. Jadi tema. Boleh Kak, ini biar kamu lihat di belakang. Jadi Bu, tema yang terkandung dalam visi saya baca adalah tema ketuhanan. Nada yang dibaca oleh penyair adalah khusyuk dan hikmat. Sedangkan rasanya adalah menyentuh hati karena memperingatkan kita untuk tetap ingat kepada Tuhan di segala kondisi. Amanatnya, sesibuk apapun kita dengan dunia, tetap jangan lupa untuk sholat. Oke, sekarang sama kita. Oke, kelompok namanya udah? Udah Bu. Oke, bisa dibacakan? Tema dari puisi tersebut yaitu Sejarah Panjang adalah karya Taufik Ismail. Temanya itu adalah keteguhan, doa dan perjalanan spiritual manusia dalam menghadapi hidup. Nada khusyuk dan religius, merenung, sederhana namun penuh makna, rasa, syukur, pertunjukan, harmoni, damai, dan keteguhan. Amanat pada puisi tersebut, manusia harus senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Oke, bukan kolnya. Sepertinya kalian sudah mengerti ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran.
ingin menguji pemahaman kalian nih di rumah. Nah, saya ingin kalian anak-anak semua dapatkan satu puisi tentang apa aja, terus kalian sertakan sumbernya dan kalian analisis apa temanya, apa rasanya, apa yang paham. Nanti sertakan di kertas ini, oke? Nanti minggu depan kertas ini di kumpul. Oke, bawa ya. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Nah, sudah bagian semua? Sudah. Oke. Nah, setelah ini pelajaran apa? Matematika. Oke. Nah, karena pelajaran kita sudah berakhir, maka ada yang mau bikin doa? Oke, silakan. Terima kasih ya anak-anak untuk hari ini. Jangan lupa belajar di rumah ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Sama-sama.